Beli belut di pagi hari, sambutlah salam hangat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan ya podcast kita, podcast FMIPA Unan, podcast FU, the podcast for you. Hari ini, alhamdulillah, di studio kita sudah ditemani oleh seorang bapak yang berasal dari kota Bukit Tinggi. Beliau sudah menamatkan program doktoralnya di Technical University of Munich, Jerman pada tahun 2007 dan sudah menapaki karir gitu ya di Departemen Kimia FMIPA Unan itu selama kurang lebih 25 tahun. Pada pagi hari ini tentunya tema kita masih sama, kita berkenalan dengan prodi-prodi program studi yang ada di lingkungan FMIPA Unan. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan Departemen Kimia. Ya, Departemen Kimia. Mari kita sambut bersama-sama Bapak Dr. Syukri. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi, Bu Rizka. Iya, alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, sehat ya. Masih lancar berpuasa. Alhamdulillah. Sudah 10 hari terakhir. Iya, oh iya. Sudah mulai agak sedih kita biasanya Iya, Pak ya, akan meninggalkan Ramadan. Benar. Iya, baik. Ini pertanyaan, mungkin ini udah episode ketiga ya Pak ya, pada podcast kita. Jadi pertanyaannya hampir sama, tapi sebelum saya ke pertanyaan ke Pak Syukri, mungkin sekali lagi saya mengingatkan kepada penonton setia ya, karena udah masuk episode ketiga, jadi kita masuk ke kata-kata penonton setia podcast FU untuk stay tune ya, stay tune di sini untuk tetap bersabar untuk mengikuti perbincangan kita pada podcast kita hari ini. Karena di akhir sesi kita akan memberikan pertanyaan dan kita akan memberikan door prize untuk 2 orang pemenang. 2 orang pemenang itu akan memberikan jawabannya lewat IG Pak, di DM ya, ke IG. Kemudian kita akan memberikan door prize. Jadi bersabar, silahkan diikuti dengan seksama, apalagi yang tertarik dengan kimia ya, yang ingin bergabung dengan Departemen Kimia FMIPA Unan. Baik Pak, kita ke pertanyaan ya. Jadi kita berbincang-bincang santai insya Allah di pagi menjelang siang ini. Berkenalan lebih dekat dengan kimia. Supaya lebih dekat, berarti kita harus kenal nih dengan kimia. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang kimia, Departemen Kimia FMIPA Unan ini seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam buat Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk hadir di podcastnya Bu Rizka. Podcast FMIPA Pak. Podcastnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Alhamdulillah saya dapat amanah di sini untuk menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan program studi sarjana Departemen Kimia FMIPA Universitas Andalas. Sebagai bentuk pengenalan terhadap departemen khususnya program studi sarjana, mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah dulu ya Bu ya, tentang sejarah kimia karena ini sangat menarik. Saya berharap dari sejarah ini kemudian nantinya muncul minat dari siswa-siswi sekolah menengah atas dan sederajat untuk melanjutkan pendidikannya di kampus kita di Departemen Kimia. Pada awal berdirinya, memang hanya ada program studi sarjana sebenarnya Bu. Program studi sarjana sejak awal berdirinya, yaitu tanggal 7 September tahun 1965. Jadi kita sudah termasuk salah satu program studi yang tertua ya. Kalau di FMIPA sendiri kita nomor 2 ya setelah biologi ya. Anak kedua ya Pak ya. ya. Kalau biologi kan tahun 1962. 62 iya. Nah, kita 1963. Usia yang sudah begitu panjang ini tentu berkolaborasi atau berkorelasi dengan pengalaman ya di dalam menghasilkan alumni, dan sejak tahun 1965 sampai hari ini itu Departemen Kimia, khususnya program studi sarjananya, itu sudah menghasilkan lebih dari 3.000 orang lulusan, yang sekarang tentu sudah menjadi alumni ya Bu ya. Dan kita tahu pada tahun 1983, Departemen Kimia yang tadinya berada di bawah
Fakultas Ilmu Pasti Ilmu Alam, FIPIA. FIPIA. Tahun 1983 kan berubah bentuk menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, setelah itu terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka pada tahun 2015 Departemen Kimia lengkap sudah memiliki 3 program studi sekaligus. Jadi program studi sarjana S1, program studi magister S2, dan program studi doktor S3 gitu. Jadi kita semua sudah punya ketiganya. Ini alhamdulillah, dan yang lebih menggembirakan lagi, berkat usaha dan dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pimpinan Universitas Andalas, pimpinan fakultas, dan tentunya hasil kerja keras dari Departemen Kimia beserta segenap seluruh sivitas akademikanya. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur sekali karena program studi sarjana sudah terakreditasi Royal Society of Chemistry yang berpusat di London, Inggris. Kemudian program studi S2-nya juga sudah mendapatkan akreditasi unggul dari lembaga resmi Lamsama. Begitu juga program studi S3. Jadi artinya kita benar-benar siap menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan visi kita, yaitu menjadikan program studi sarjana Kimia FMIPA Universitas Andalas sebagai institusi yang mampu mengembangkan konsep dan penerapan ilmu kimia untuk pengembangan sumber daya alam hayati dan non-hayati di tingkat Asia yang insya Allah nanti akan kita capai tahun 2028. Jadi itulah visi kita ke depan yang akan kita capai. Nah setelah itu kita akan meningkatkan lagi visi kita ke depannya. Nah itu kira-kira Bu Rizka mengenai program studi sarjana ini. Jadi program studi sarjana ini udah panjang sekali pengalamannya ya, sejak tahun 1965 ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Bapak. Baik, Bapak sudah menjelaskan Bapak Sukri ya tentang sejarahnya. Memang sudah matang lah istilahnya ya Pak ya. Kalau untuk kimia sudah lumayan berumur lah, panjang usianya. Ya, ada satu lagi Bu Rizka. Oh iya, ada ya. Tentunya sebagai sebuah lembaga pendidikan tidak terlepas dari tenaga pendidik ya. Karena itu adalah yang terpenting. Kita ingat Jepang ketika hancur total setelah Perang Dunia Kedua, hal pertama kan yang mereka pastikan keberadaan guru ya. Guru, iya betul Pak. Ya. Dan alhamdulillah kalau dalam masalah ini program studi sarjana, dan tidak hanya program studi sarjana ya, program studi magister, program studi dokter, itu didukung oleh 35 orang dosen ya, yang qualified. Kita punya 35 orang dosen, 27 diantaranya sudah bergelar doktor, dan doktornya dari berbagai negara ya. Ada yang alumni Prancis, ada yang alumni Jepang, ada yang alumni Malaysia, ada yang alumni, dulu pernah juga kita punya dosen alumni Amerika, alumni Belgia, alumni Australia, dan alumni dari perguruan tinggi dalam negeri sendiri yang qualified. Nah, kemudian dari 27 orang doktor tersebut, alhamdulillah kita sudah punya 17 orang guru besar Bu. Ya. Dan itu termasuk program studi sarjana dengan guru besar terbanyak di Indonesia, alhamdulillah. Dan kita tahu ya bagaimana perjuangan menjadi seorang guru besar, sangat tidak mudah ya. Dan itu kita alhamdulillah sekarang miliki 17 orang guru besar dengan berbagai kelompok keahlian bidang ilmu ya. Nah, di antaranya ada yang fokus di bidang kimia organik, kimia anorganik, biokimia, kimia fisika, dan kimia analitik. Kemudian kita juga didukung oleh 7 orang dosen yang bergelar magister, master, yang diantaranya juga sedang berusaha untuk menamatkan studi doktornya Bu. Jadi kita kedepannya berharap seluruh dosen kimia bergelar doktor semua. Dan satu lagi mungkin sebagai tambahan informasi, kita dapat tambahan lagi 3 orang dosen baru. Semuanya bergelar doktor, 2 diantaranya dari luar negeri, 1 dari Korea, 1 dari
dari Jepang, dan satu lagi merupakan mahasiswa program doktor unggul PTMDSU. Alhamdulillah. Jadi kita cukup optimis lah ke depan menatap tantangan masa depan untuk program studi sarjana ini, satu program studi sarjana kimia ini. Ya, demi kejayaan bangsa gitu ya Pak. Demi kejayaan bangsa ya. Demi kejayaan bangsa. Insya Allah. Iya, insya Allah. Iya, baik Pak. Saya dulu, ini mungkin tadi kalau di episode sebelumnya dengan biologi ya, Departemen Biologi. Saya tidak suka biologi, saya sudah bilang gitu ya Pak. Iya, benar. Tapi kebetulan kalau kimia, itu saya suka sebenarnya dengan kimia. Saya suka dengan kimia gitu ya, lebih tertarik dengan kimia sebenarnya, tetapi jalan hidup membawanya ke fisika kan gitu ya. Tapi saya suka juga dengan fisika pastinya gitu Pak. Nah, tapi mungkin ada juga beberapa siswa SMA, SMK sederajat ini yang masih bingung gitu ya Pak ya, apa alasannya mencintai kimia. Seperti saya misalkan, saya bisa menjelaskan kenapa saya cinta kimia, dan karena ada Bapak di sini, mungkin Bapak bisa menjelaskan kenapa dulu Pak Syukri memilih jurusan kimia dan kenapa harus di UNAN gitu Pak. Oke, ini pertanyaannya lebih ke pribadi saya Bu. Iya. Cerita sedikit gitu Pak. Baik. Kenapa saya tertarik dengan kimia? Sebenarnya ceritanya unik ini Bu. Ini kok kita jadi terbalik. Saya dulu sebenarnya senang fisika. Oke. Nah, sekarang malah berkarir di bidang ilmu kimia ya. Ternyata kan kalau kita lihat ilmu kimia dan fisika itu saling berkaitan satu sama lain ya. Betul. Bahkan kita di Departemen Kimia punya satu mata kuliah namanya Kimia Fisika. Iya. Saya nggak tahu apakah di fisika ada fisika kimia ya. Biofisika kita ada, fisika kimia kayaknya nggak ada. Malah ada biofisika ya. Iya. Nah, jadi awal mula ketertarikan dengan kimia itu berbagai macam alasannya. Barangkali kalau saya itu itulah saya dapat pelajaran juga, itulah pentingnya kita ada orang-orang baik di sekeliling kita Bu, yang akan mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik. Untuk kasus saya bersyukur pada Allah punya saudara-saudara yang sangat perhatian, sehingga ketika kita mau memilih perguruan tinggi, mereka hadir di tengah kegalauan kita gitu ya, mau milih apa gitu kan. Atas dasar masukan dan saran dari mereka, kenapa nggak coba dipilih, salah satu pilihannya adalah kimia. Walaupun terus terang itu adalah pilihan kedua gitu kan. Iya. Tapi yang uniknya adalah saya nggak bisa memilih jurusan fisika di UNAN waktu itu Bu. Karena memang belum ada. Oh iya betul, ya benar. Ya. Nah, dan kemudian sebenarnya saya memilih satu lagi jurusan lain. Oh iya, oke. Sebagai pilihan pertama. Tapi yang menariknya adalah satu hari menjelang pengumuman hasil, waktu itu namanya UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya bangun tengah malam, lalu saya sholat tahajud. Setelah itu saya berdoa, lalu saya bermohon kepada ya Allah, berikan saya kesempatan untuk dapat kuliah di kimia. Oh, memang didoakan berarti ya Pak ya? Benar-benar, ini cerita yang betul-betul sampai hari ini masih saya ingat. Karena malamnya saya sholat, saya berdoa, dan waktu itu kan tahun 1991, unik sekali karena waktu itu kan calon mahasiswa itu kan menyerbu tempat-tempat penjualan koran ya. Iya betul. Karena semuanya diumumkan lewat koran. Benar itu Pak. Susah sekali melihat itu karena kita udah khawatir, cemas, stres kan, sehingga kabur mata ini kan, sehingga nggak kelihatan namanya ada gitu. Nah, ternyata alhamdulillah Allah izinkan untuk dapat melanjutkan studi di kimia, bahkan jauh lebih senang rasanya dan bersyukur. Karena di last minute gitu kan, justru pilihannya justru lebih kuat ke kimia. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Iya Bu. Iya oke. Itulah kira-kira. Jadi adanya orang-orang baik di sekitar kita itu sangat penting. Oke, baik. Jadi intinya tadi pilihan kedua, kemudian awalnya mungkin tidak terlalu menyukai kimia, tapi ternyata takdirnya ke sana gitu ya Pak ya. Allah bawa ke sana dan itu yang terbaik insya Allah gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini senada dengan yang tadi juga Pak. Jadi kalau seandainya ada yang seperti Bapak misalkan dia tidak terlalu cinta misalkan dengan kimia, berarti background kimianya mungkin tidak terlalu mantap saat di SMA gitu ya Pak ya. Kira-kira masih memungkinkan tidak masuk ke Departemen Kimia FMIPA UNAN? Oke, saya juga punya beberapa pengalaman Bu, berinteraksi dengan siswa, dan ya terus terang kita juga sendiri dulu kan adalah siswa ya. Iya, salah satu faktor yang membuat kita memilih salah satu jurusan di perguruan tinggi adalah faktor guru.
Ya, Itu sangat besar sekali faktornya, Bu. betul sekali. Sangat besar sekali faktornya. Mm-mm. Nah, kita juga sangat berharap ya kepada Bapak Ibu guru, kita yakin dengan kapasitas dan kemampuannya yang luar biasa untuk bagaimana agar siswa-siswa ini mencintai pelajaran yang beliau ampu gitu. Dan itu akan membuat anak-anak itu akan tertarik masuk ke jurusan yang Bapak Ibu ajar. Salah satu faktor yang membuat saya dulu sangat suka fisika karena gurunya, Bu. Ya, sama Pak. Sama kan? Sama. Hampir kita semua seperti itu. Saya suka kimia, mau dipotong ya Pak ya. Ya. Jadi saya suka kimia karena saya senang dengan gurunya gitu. Itu Cara beliau menjelaskan itu membuat saya mengerti dengan kimia waktu itu ya Pak ya. Iya. Jadi itu makanya pengennya ke kimia gitu. Tapi ya jalan hidupnya ternyata ke fisika Iya, kan benar. gitu Pak. Jadi sebenarnya mungkin saja anak-anak yang tidak terlalu percaya diri misalnya untuk dapat memahami ilmu kimia dengan baik, barangkali belum tersentuh oleh gurunya. Ya. Nah, kita berharap nih guru-guru kimia kita, sebenarnya guru-guru kita hebat-hebat, Bu. Ya, Kita ya. udah buktikan ketika kita punya program beasiswa bagi guru-guru waktu itu untuk S2 ya. Ya. Guru-guru kimia kita tuh bagus-bagus. Ya. Nah, kita berharap dengan kualitas guru kita yang bagus-bagus seperti itu bisa membuat siswa-siswa itu tertarik dengan kimia dan akhirnya memilih kimia sebagai bagian daripada masa depan mereka gitu. Ya, betul. Dan kalaupun mereka seperti beberapa kasus juga mungkin cobalah jadikan kimia pilihan kedua atau ketiga, jangan-jangan tembus gitu kan. Nah, kalau sudah tembus gimana dan ternyata kimia sebenarnya bukan pilihan saya ya. Maka kalau bagi saya itu berlaku sebuah pepatah Minang yang sudah sangat klasik yang kita udah tahu semuanya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, Bu. Iya. Jadi barangkali aja mungkin si mahasiswanya punya potensi yang besar, tapi karena dia nggak suka awalnya. Nah, ketidaksukaan itu bisa berubah menjadi suka apabila mungkin dari hari, bulan, ganti tahun, kemudian lama-lama nanti setelah mereka dapat chemistry-nya, ini kan juga pelajaran kimia nih. Chemistry ya. Dapat chemistry-nya dengan ilmu kimia, saya yakin mereka akan menyukai ilmu kimia. Dan bagi saya pribadi juga hal yang sama berlaku. Saya baru merasakan asiknya belajar kimia itu setelah masuk tahun ketiga. Bayangkan, Bu. Tahun ketiga baru terasa, ternyata kimia itu asik. Ketika kita mendapatkan karena dalam kimia itu juga ada 5 bidang. Mungkin kita nggak suka kimia yang bagian ini gitu kan. Tapi kita punya pilihan lain, kimia bagian yang lain. Kita punya 5 bidang. Misalnya, bagi siswa yang suka matematik, nih. Kan ada mahasiswa yang suka hitung-hitungan nih, Bu. Iya. Kita punya kimia fisika. Di sana kita namanya komputasi dalam chemistry, Bu, dalam kimia. Jadi betul-betul matematis sekali itu kan. Jadi senang lah gitu bagi yang suka matematik. Terus bagi yang suka analisis gitu ya. Analisis ini perairan ini tercemar nggak ya? Gitu kan. Ini udara kita udah kotor nggak? Bisa kita masuk kimia analitik gitu kan. Bagi yang senang dengan material, Bu. Kita punya labor material yang mungkin mahasiswa bisa fokus di situ, eksperimen di situ, bikin smart material kah namanya itu ya, material maju kan, atau bikin berbagai bentuk material yang unik dan asik untuk dipelajari gitu. Dan bagi mahasiswa yang mungkin tertarik dengan Indonesia kan punya keragaman bahan alam yang sangat yang sangat kaya gitu ya. Saya suka melihat misalnya ada tumbuhan tertentu punya khasiat obat nggak gitu kan. Di kimia kita juga ada fokus seperti itu. Nah, ketika mereka udah tahu senangnya di situ, maka mereka akan mulai mencintai ilmu kimia. Dari awalnya memang sangat sulit sekali gitu kan. Bagaimana tahun 1 wajar lah. Mereka banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstra gitu ya. Yang membuat waktu mereka tersita untuk itu. Tapi ketika mereka udah mulai masuk tahun 2, tahun 3, ketika waktu mereka lebih banyak dengan kimia, maka mereka akan mendapatkan passionnya di situ. Tidak ada mahasiswa itu yang suka kelima-limanya, Bu. Tapi pasti ada the most gitu ya. Jadi dia lebih menyukai salah satu, kayak fisika juga lah. Ya, fisika material kan juga ada. Bahkan saya juga sering beberapa kali dengan dosen-dosen fisika sama-sama membimbing mahasiswa bidang material. Iya, betul Pak, betul. Nah, jadi di sini asiknya sebenarnya. Asiknya kadang-kadang mulai kita temukan di tahun 2, tahun 3. Tapi ada teman juga yang memang dari awalnya, dari SMA-nya juga sangat mencintai kimia, Bu. Jadi nampak sekali ya, dari awal dia sudah begitu tekun, rajin, dan ketika kuliah nampak sekali antusiasnya. Tapi bagi yang tidak menyukai, tidak masalah, karena
kita akan membuat mereka insya Allah nanti akan suka dengan Nah, itu dia ya, itulah tugas kami. dosen-dosen departemen kimia gitu ya, Pak ya, siap untuk membuat kalian jatuh cinta dengan kimia. Gitu. Karena belum kenal aja itu. Iya, walaupun nanti tentunya berproses kan gitu ya, Pak ya. Nah, cinta itu butuh proses ya, butuh waktu. Jadi jangan ragu ya untuk memilih departemen kimia. Insya Allah. Kita akan bantu semua. Iya, oke. Kemudian ada banyak pilihan ternyata tadi ya, Pak ya. Jadi kalau kita di SMA mungkin taunya kimia ya satu saja. Ya ada stoikiometrinya misalkan. Konsep mol. Iya, konsep mol. Kita bahas itu ternyata ada pembagiannya lagi. Iya. Molaritas gitu ya, Pak ya. Tapi justru saya melihat kalau di SMA tuh identiknya kimia itu rumus itu kan. Sampai-sampai waktu kita SMA di dinding kamar itu kan ditempel karton, kita tulis rumus-rumus gitu. Iya. Padahal kimia tidak hanya itu kan. Iya, kimia itu menarik loh gitu kan. Nah, itu. Jadi sebenarnya juga fisika gitu. Kita menyibak tabir itu sebenarnya, Pak ya. Kalau seandainya masih penasaran gitu ya, ada sebenarnya keinginan untuk masuk ke departemen kimia, ya ini masih ada celah untuk masuk ya, ada beberapa tes lagi. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, Bu. Saya teringat kata-kata Pak Dekan kita. Iya, apa tuh, Pak Mahdifan. Inilah bedanya kita Indonesia dengan negara yang sudah maju ya, seperti Inggris kata beliau, seperti Jerman, seperti Perancis, Jepang. Di sana itu ilmu dasar itulah yang merupakan ilmu paling favorit. Ya betul, itu Pak. Saya masih ingat kata-kata Pak Mahdifan. Iya. Ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematik, ilmu biologi itu basic lah gitu ya. Basic kan? Ilmu sains. Dan itu adalah ilmu yang paling, kalau dalam tanda kutip, bergengsi lah gitu ya. Betul. Tidak semua yang bisa kuliah di situ. Tapi di negeri kita kan ilmu terapan ya yang paling dikejar oleh calon mahasiswa ya. Benar, Pak. Nah, ini yang menarik bagi kita sebenarnya. Bagaimana mungkin tantangan juga ya bagi kita di program studi dan di institusi. Iya, betul. Unit pengelola program studi ini bagaimana meningkatkan minat siswa-siswi kita untuk masuk ke FMIPA karena ini adalah ilmu dasar. Betul. Ketika kita menguasai ilmu dasar, insya Allah ilmu-ilmu terapan itu akan sangat mudah kita pahami. Dan saya sudah membuktikan sendiri karena saya juga beberapa kali terlibat menguji mahasiswa yang kebetulan kuliah di ilmu-ilmu terapan. Ternyata memang mereka butuh sekali konsep dasar dan kita punya itu. Cuma selama ini memang sudah kadang-kadang kita terikut dengan pandangan masyarakat secara umum gitu kan. Betul, Pak. Nah, ini mungkin yang perlu kita rubah ya. Iya, mungkin juga ya sistem sih sebenarnya ya, Pak ya, yang membuat ilmu dasar itu jadinya sudah sulit, terus kerjanya jadinya kayaknya sulit kan gitu ya, untuk dapat pekerjaan sulit, salarinya, gajinya kecil, mungkin itu ya. Iya, yang kita lihat di Indonesia seperti itu. Yang terbayang oleh mereka begitu ya. Yang terbayang oleh mereka seperti itu, padahal kalau di luar negeri itu kayaknya penghargaan jauh lebih tinggi ya, Pak ya. Sangat tinggi ya. Untuk yang mengambil bidang itu mungkin ya. Peraih hadiah Nobel itu kan ilmu-ilmu dasar ya. Betul, Pak. Betul. Karena mereka sesuatu yang baru mereka temukan. Ya, betul. Ya. Oke, baik. Jadi kalau nggak ada background pun, insya Allah masih bisa bergabung di departemen kimia. Kita punya beberapa kasus mahasiswa yang memang sangat lemah dalam basic chemistry, tapi dengan waktu dan ketekunan mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Ya, baik. Nah, kita tamat juga kan? Tamat juga. Nah, kemudian berikutnya ya, Pak ya. Nah, tadi misalkan setelah Bapak ceritakan ada yang tertarik gitu ya masuk ke departemen kimia dan jadi mahasiswa departemen kimia. Kemudian tamat, kira-kira jenjang karirnya kemana saja, Pak? Gitu. Saya melihat salah satu kalau ditanya orang, saya akan membawakan ke diri saya dulu. Saya dulu waktu memilih kimia, di samping ada masukan dari orang-orang baik di sekitar kita. Iya. Tentu kita juga akan mempelajari dulu. Ini saya kalau tamat dari institusi ini atau dari kampus ini, saya mau jadi apa kan? Nah, itu adalah pertanyaan yang merupakan hak bagi kita setiap calon mahasiswa ya, dan itu memang perlu kita cari tahu gitu kan. Ini alumni kimia ini mau kemana gitu kan? Nah, di profil lulusan yang kita tampilkan juga, silakan siswa-siswi kunjungi web jurusan kimia, Departemen Kimia FMIPA Universitas Andalas, gampang sekali. Kalau nggak hafal webnya, tinggal Google Kimia Unan, dapat webnya. Dan periksalah di situ semuanya, bacalah dan telitilah. Dan di sana kita sudah tampilkan profil lulusan kita. Jadi kemananya nih lulusan kimia yang pertama? Mereka bisa menjadi seorang pendidik, tenaga pendidik. Dan kita semua dosen kimia ya, itu produk kimia gitu kan. Kita ada 35 orang tadi kan, bahkan tambah 3 berarti 38 nantinya. Itu semuanya produk kimia, produk jurusan kimia.
Bayangkan itu bisa jadi dosen gitu. Dan tidak hanya di dalam institusi Universitas Andalas, Bu. Bahkan di dalam Universitas Andalas sendiri tidak hanya di prodi kimia, tidak hanya di departemen kimia. Alumni kita ada yang di Fakultas Teknik misalnya, di Fakultas Kedokteran misalnya, Bu. Ada alumni kita yang jadi dosen di situ. Dan tidak hanya di Universitas Andalas. Kita ada dosen menjadi dosen misalnya di Institut Pertanian Bogor. Kita ada juga yang menjadi dosen di Universitas Indonesia, di Universitas Lampung, Universitas Bengkulu, Universitas Jambi, Universitas Riau, hampir di seluruh universitas di Sumatera, universitas negeri. Ada alumni S1 jurusan kimia gitu. Jadi kita cukup senang. Bahkan ada di ITS itu, yang jauh-jauh di Surabaya. Ada di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ada alumni kita yang jadi dosen di situ. Itu kalau jadi tenaga pendidik ya, jadi seorang pengajar gitu ya. Nah, juga setelah mereka berkiprah jadi dosen, ternyata mereka juga dipercaya memangku beberapa jabatan-jabatan penting di kampus mereka masing-masing. Bahkan ada yang berkiprahnya di Universitas Andalas, tapi dipercaya juga jadi pimpinan di universitas lain gitu. Prestasi dosen kita yang merupakan alumni dari pendidikan sarjana di sini. Bahkan ada yang dipercaya, kalau di UNAS dia ada yang jadi WR1 sekarang ya, Pak Prof. Supiari, kan. Kemudian ada yang dipercaya jadi dekan FMIPA. Bahkan pernah alumni kita menjadi dekan di Fakultas Kedokteran Gigi. Pak Prof. Ebriyadi gitu kan. Dan ada jadi rektor di kampus-kampus negeri yang lain seperti Pak Prof. Novi Sarjamarun gitu kan. Dipercaya jadi rektor ISIP Pak Panjang. Bahkan ada yang menjadi atase pendidikan di luar negeri gitu kan. Jadi kita tidak, ketika mahasiswa, para dosen kita sekarang ketika mereka mahasiswa, mereka mungkin tidak hanya kuliah ya, tapi mereka juga berorganisasi, Bu. Mereka juga berorganisasi, ada himpunan mahasiswa kimia, ada senat mahasiswa namanya dulu ya, sekarang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Nah, karena kemampuan manajerial yang baik, kepemimpinan yang baik, mereka dipercaya di berbagai posisi. Itu alumni kita itu semuanya. Kemudian juga ada bahkan yang berkiprah jadi guru. Karena itu semua pekerjaan yang mulia ya, jadi guru. Baik di misalnya kalau jadi guru di yang dekat dari sini, Sekolah Menengah Analis Kimia Padang, itu banyak tuh alumni kita. Kemudian di SMTI, itu betul-betul ada hubungannya dengan kimia kan. Kemudian di beberapa sekolah menengah negeri yang ada di selingkaran Provinsi Sumatera Barat. Bahkan ada juga yang jadi guru di provinsi-provinsi lain. Nah, jadi itu profil lulusan kita yang pertama yang nanti bisa tempat kita berkiprah setelah tamat dari jurusan kimia atau departemen kimia namanya sekarang. Kemudian yang kedua menjadi peneliti. Nah di sini banyak sekali alumni kita yang berkecimpung dan berkarir di, misalnya sekarang namanya kan udah disatuin semua ya, Batan, Lapan, LIPI, semua bersatu di bawah BRIN ya. BRIN ya. Nah itu banyak sekali tuh alumni kita yang berkiprah di BRIN dan mereka punya prestasi ya. Bahkan ada juga yang sudah jadi guru besar di BRIN, Bu. Seperti Profesor Dr. Kalau kami dulu di kampus memanggil beliau Masteng gitu ya. Masteria. Masteria. Nah, beliau sekarang sudah menjadi salah satu alumni kita yang paling sukses ya. Termasuk juga mungkin Bapak Dr. Muhammad Nasir dan beberapa alumni kita yang lain mungkin tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf satu persatu karena saking banyaknya gitu ya di lembaga peneliti. Kemudian yang ketiga, kita juga punya profil lulusan itu menjadi pelaku dunia industri. Nah, di antaranya ada yang bahkan bekerja di perusahaan luar negeri seperti yang di Green Chemical, perusahaan milik Turki yang berkiprah juga sebagiannya di Indonesia, yang bergerak di bidang energi. Kemudian ada yang di PT Semen Padang, seperti di Coca-Cola, di Inkasi Raya, RAPP, Indakiat, dan banyak lagi yang tidak bisa kita juga sebutkan satu persatu ya, karena banyak menyebar merata. Bahkan ada yang sampai di yang ada di Papua, Freeport, PT Freeport, sampai alumni kita di situ. Jadi kalau beliau nelpon itu kita jam 6, beliau udah jam 9 gitu. Dia sering juga nelpon ke saya gitu kan, dan dosen-dosen yang lain. Nah, alhamdulillah. Jadi itu sebagai pelaku industri. Dan yang terakhir, ternyata alumni kita itu juga punya kemampuan berwirausaha, Bu. Ini yang ditumbuh kembangkan, makanya itu disambut, gayungnya disambut di UNAN, karena di setiap
prodi sekarang kan ada mata kuliah Kewirausahaan. kewirausahaan. Ya, betul. Alhamdulillah di antara alumni kita juga ada yang berani membuka perusahaan sendiri, termasuk perusahaan kimia gitu. Jadi seperti contoh ada rekan kita satu angkatan dulu bikin perusahaan Alkan Chemical ya, dan mempekerjakan begitu banyak orang, dan perusahaan-perusahaan lain ya, yang didirikan oleh alumni-alumni kita, termasuk juga home industry. Saya pernah ditantang oleh salah seorang alumni kita, Pak Supri, bisa nggak bikin ini? Saya kasih dana segini gitu. Saking bersemangatnya dia dengan dunia industri dan berwirausaha ini. Ya, gitulah kira-kira Bu. Jadi insya Allah kalau untuk lapangan kerja, insya Allah bagi alumni kimia terbuka lebar kesempatan selama ya balik ke dari pesan dari Rasulullah ya, manjada wajada. Ya, semuanya tergantung itu sebenarnya. Tergantung personalnya siapa juga. Yang sungguh-sungguh pasti akan memperoleh apa yang diinginkan. Iya, betul. Kalau nggak sungguh-sungguh mau dimanapun nanti kuliahnya tetap ya, itu saja. Kuliah di Harvard sekalipun kalau nggak sungguh-sungguh ya susah juga kan. Tapi biasanya tentu kalau udah kuliah di Harvard pasti anaknya sungguh-sungguh. Premisnya jadinya seperti itu ya Pak ya. Iya, baik. Nah, kemudian Pak, ini senada juga yang saya tanyakan sebelumnya kepada Kaprodi dari biologi. Ada beasiswa nggak Pak di Departemen Kimia selain yang beasiswa yang sudah available ya, seperti KIP atau apa gitu. Selain itu ada nggak Pak? Iya, mungkin jawaban saya tidak akan terlalu jauh berbeda dengan Pak Adrian ya. Selain beasiswa KIP yang memang sudah diperoleh mahasiswa dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya, kita punya beberapa pilihan beasiswa. Mungkin calon siswa bisa cek sendiri di web Fakultas MIPA ya. Tapi boleh saya berikan sedikit bocoran ya. Yang pertama beasiswa bebas UKT. Kan mahasiswa wajib ya bayar UKT tiap semester. Nah, ini ada beasiswa bebas UKT. Jadi setidak-tidaknya untuk UKT dia nggak bayar lagi dulu. Tapi tentu dengan beberapa persyaratan yang bisa dilihat sendiri di web ya, web Fakultas MIPA. Kemudian yang kedua beasiswa Bank BRI. Ada tuh beasiswa Bank BRI. Kemudian beasiswa Bank Nagari. Kemudian ada beasiswa Taspen. Bahkan Taspen sendiri juga mengeluarkan beasiswa, Bu. Yang bisa diusahakan oleh mahasiswa yang sudah tercatat jadi mahasiswa gitu. Calon mahasiswa yang sudah tercatat jadi mahasiswa nantinya. Mereka bisa, intinya balik lagi ke yang tadi. Saya lihat ya pengalaman, saya pernah juga jadi kaprodi, sekarang jadi sekretaris. Memang yang mendapatkan beasiswa itu memang mahasiswa yang sungguh-sungguh, Bu. Mahasiswa yang betul-betul pengen mendapatkan beasiswa demi membantu orang tuanya. Saya lihat, itulah yang saya kagumi dari mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Mereka betul-betul ingin membantu orang tuanya, sehingga mereka rela mengurus itu mulai dari departemen, fakultas, sampai ke Lulusan Dallas. Dengan sungguh-sungguh itu akhirnya mereka mendapatkan beasiswa dan bisa membantu orang tuanya kan. Tapi bagi mahasiswa yang ya semuanya diserahkan ke orang tua, ya jelaslah susah bagi kita untuk berharap dapat beasiswa. Jadi intinya adalah kalau nanti siswa-siswi yang mendengarkan ini kemudian menjadi mahasiswa, bersungguh-sungguhlah memperoleh beasiswa. Insya Allah di mana ada kemauan di situ ada jalan. Banyak sekali pilihannya, insya Allah ya. Dan juga ada beasiswa ini, Bu. Kita di UNAN kan punya lembaga amil zakat ya. Itu juga salah satu pilihan. Mungkin tadi Pak A juga udah cerita. Dan juga bahkan kita pernah ada alumni-alumni kita yang kebetulan alhamdulillah sukses, punya rezeki berlebih gitu ya. Mereka minta tolong ke departemen waktu itu, tolong carikan mahasiswa yang butuh dibantu gitu. Walaupun tidak banyak, tapi ada yang seperti itu ada, Bu. Ya kita berharap akan banyak alumni kita yang sukses, kemudian juga punya perhatian kepada adik-adiknya yang sedang kuliah gitu. Insya Allah dengan kerjasama kita semua mungkin kita bisa meringankan beban mahasiswa kita nanti. Kan kebanyakan beasiswa ini untuk mahasiswa kita yang kebetulan Allah takdirkan mungkin sulit membiayai kuliahnya gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi mereka ada keinginan, tapi mungkin diuji dengan masalah ekonomi, bisa jadi seperti itu Pak ya. Jadi kita tentunya berharap nanti mahasiswa tidak ada yang tidak menyelesaikan hanya gara-gara alasan ekonomi kan gitu ya. Jadi kita berharap mereka bisa menyelesaikan dengan lancar,
perkuliahannya selama di FMIPA UNAN tentunya, dengan bantuan beasiswa-beasiswa yang sudah tersedia tentunya di FMIPA UNAN. Demi masa depan mereka, Ibu. Ya, demi masa depan mereka. Tapi saya menggarisbawahi tadi yang kata Pak Syukri, manjada wajada itu, ya. Jadi memang benar kalau seandainya kita tidak bersungguh-sungguh, ya akan di situ-situ saja. Iya, jadinya. benar. Nasibnya akan di situ-situ saja. Kalau kita bahas itu sebenarnya panjang juga pembahasannya. Jadi saya sangat salut dengan mahasiswa yang mau berjuang untuk dirinya sendiri, Bu. Betul, saya kagum. Ya, betul. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau bersungguh-sungguh terhadap dirinya itu, saya sangat simpati lah gitu. Ya. Itulah kira-kira, Bu. Baik, kemudian tadi Bapak juga sudah menyinggung sebenarnya tamatan dari dosen-dosen yang ada di Departemen Kimia itu banyak ya untuk S3-nya. Ada yang dari Eropa, tadi Asia juga ada Jepang, kemudian mungkin ada yang terdekat dengan kita Malaysia misalkan. Iya. Nah, berarti kemungkinan mahasiswa untuk bisa studi exchange misalkan ke luar negeri itu sangat tinggi berarti Pak ya di Departemen Kimia. Sangat besar peluangnya, Bu, dan itu juga kan didukung oleh program kementerian kita ya. Yang namanya Merdeka Belajar itu kan. Oh iya. Merdeka Belajar. Bahkan kita di departemen kita pernah mengirim mahasiswa untuk student mobility ya. Di samping program Indonesian International Mobility Award yang barusan ya, mana salah seorang mahasiswa kita juga di kimia ya Pak ya. Lolos, alhamdulillah. Ya, itu berkat juga kerja keras dia mau berkompetisi seperti itu. Dan sebelumnya kita juga sudah punya student mobility, yaitu kita kirim ke UTM Malaysia. Oh, UTM Malaysia. Dan terasa sekali manfaatnya katanya. Di samping kemampuan berbahasanya, bukan dia di situ begitu heterogennya ya. Iya, ada betul. mahasiswa dari berbagai negara, sehingga dia cepat sekali mendapatkan proses pembelajaran gitu ya. Ada akselerasi bagi kemampuan pribadinya di dalam bagaimana pergaulan di tingkat internasional gitu kan, sehingga menimbulkan percaya diri yang luar biasa. Dan itu sangat besar sekali peluang bagi calon mahasiswa kita nanti yang menyaksikan acara ini untuk juga mengikuti program-program seperti ini. Tapi ya kembali lagi seperti kata Bu Rizka tadi, bahwa siapa yang sungguh-sungguh pasti dia bisa, insya Allah. Dan memang perjuangannya nggak ringan ya, untuk bisa dapat program agak 6 bulan lah di luar negeri. Itu luar biasa perjuangannya, bagaimana mengurus paspor, ngurus visa segala macam, ngurus tetek bengek surat yang begitu banyak itu kan. Tapi mereka bisa gitu ya. Makanya saya salut ya dengan mahasiswa yang seperti itu. Dan kita pun institusi baik mulai dari prodi, departemen dan fakultas sampai universitas sangat mendukung sekali kepada mahasiswa yang mau memperjuangkan dirinya yang seperti itu. Iya. Itulah kira-kira Bu. Banyak peluang Bu, insya Allah, apalagi didukung oleh program Merdeka Belajar. Dan insya Allah kita tidak akan melakukan program seperti yang sekarang sedang beredar di tengah-tengah masyarakat ya, program yang sekarang jadi viral. Tidak seperti itu. Kita betul-betul resmi. Ada MOU sebelumnya. Ada MOU, misalnya kita dengan UTM ada MOU dulu, sehingga mahasiswa kita aman sampai di sana dan tidak dijadikan pekerja di sana. Betul-betul mereka menuntut ilmu di sana, mengambil beberapa SKS, nanti mereka balik, dan akhirnya mereka ya mendapatkan begitu banyak akselerasi dalam ilmu dan pengalaman. Iya. Itu kira-kira Bu. Oke, baik. Rasanya sudah sangat banyak ya, dari panjang kali lebar sama dengan luas kita menjabarkan. Iya. Mudah-mudahan bagi yang masih ragu mau masuk ke Departemen Kimia FMIPA UNAN sudah semakin teguh hatinya. Insya Allah. Kemudian ya tadi ya kita mencari calon-calon mahasiswa yang mau bersungguh-sungguh tentunya. Karena kalau seandainya kita sudah bersungguh-sungguh, insya Allah apa yang kita inginkan kita dapatkan dengan izin Allah pastinya. Iya, dengan izin Allah pastinya. Kan? Iya. Baik, kalau untuk syarat mendaftar berarti di website saja berarti Pak ya? Bisa di website yang sudah sekarang kan transparansi informasi ya Bu ya. Kadang tanpa harus bertanya pun kita sudah bisa mendapatkan banyak informasi. Iya, betul. Seperti misalnya kita mau mengetahui segala hal tentang kimia, ya tinggal buka Google, kemudian kimia UNAN, kita dapatkan berbagai informasi tentang kimia UNAN, bahkan sampai ke luas bangunan bisa kita cari informasinya itu kan. Ini dosen siapa aja, bahkan di website kita sediakan nih tampang dosen-dosen yang akan mengajar gitu kan. Bahkan kita udah tahu, oh begini loh yang Pak Sukri itu gini wajahnya, yang Pak MyFD itu kayak gini ya kan wajahnya. Kita udah tahu duluan sebelum kita sampai di Departemen Kimia gitu. Itulah kira-kira Bu. Jadi silakan dilacak sendiri di website PMB UNAN ya, penerimaan mahasiswa baru UNAN, situ lengkap diberikan
tahap-tahapannya. Ya, kapan waktu-waktu pentingnya Kita gitu, punya 4 jalur masuk kan. Ya. Yang pertama seleksi nasional berbasis prestasi. Kalau dulu namanya undangan ya Bu ya. Iya, undangan. Zaman kita PMDK. Iya. Yang kedua seleksi nasional berbasis tes. Ya, datang ke UNAN tes di sini. Nah, kemudian seleksi masuk Universitas Andalas SIMA UNAN. Ya. Kemudian seleksi mandiri perguruan tinggi negeri. Jadi SIMA dan seleksi nasional seleksi mandiri perguruan tinggi negeri ini sama-sama untuk mandiri nih. Mandiri. Nah, mandiri. Bagi yang punya kelebihan rezeki orang tuanya, ya, ayo kita masuk mandiri. Bagi yang tidak lolos di jalurnya sebelumnya, jalur sebelumnya. Tapi tetap punya kesempatan semuanya untuk kuliah di UNAN ini. Insya Allah. Gitulah kira-kira Bu. Jadi banyak informasi ya yang bisa bisa dipetik dari sini ya Pak ya. Bisa diambil di berbagai situs ya web. Iya, baik. Dari perbincangan kita juga banyak yang bisa diambil tentunya ya. Pak Sukri sudah menjelaskan sangat detail tadi. Dosen-dosennya seperti apa, fasilitas. Kita punya lab ya Pak ya yang insya Allah mumpuni untuk karena kimia itu memang harus kita. Ya, kita punya berapa lab Pak? 7 lab 8 lab penelitian. Jadi untuk penelitian yang 5 bidang tadi kita bahkan punya 8 lab, kemudian kita punya 4 lab pendidikan untuk praktikum ya Bu. Kemudian kita punya 1 lab pengukuran, 1 lab jasa analisis, dan 1 lab komputasi. Ya. Jadi kalau kita totalkan itu semua 15 lab. 15 lab. Ya? Insya Allah cukup untuk membantu calon mahasiswa kita untuk mengupgrade dirinya di bidang ilmu kimia. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Mungkin ini kita hampir sampai di akhir sesi kita Pak. Jadi mungkin saya minta Bapak mengeluarkan menyampaikan kata-kata motivasi nih untuk calon-calon mahasiswa Departemen Kimia UNAN ya, adik-adik SMA SMK sederajat yang mungkin sedang menonton ya podcast kita hari ini. Silakan Pak. Boleh saya kutip dari seorang pesohor Bu? Boleh Pak. Boleh. Jadi salah seorang ilmuwan yang sangat terkenal yang kita kenal karena jasanya menemukan bola lampu listrik, Thomas Alva Edison. Beliau pernah mengeluarkan suatu quote yang bagi saya itu sangat menarik karena kata beliau begini, saya percaya bahwa cukup dengan belajar ilmu kimia saja kita akan menjadi yakin akan keberadaan Sang Maha Cerdas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu quote yang sempat saya baca dari seorang ilmuwan, Thomas Alva Edison. Barangkali gitu Bu. Jadi insya Allah di samping kita belajar ilmu kimia untuk masa depan kita juga bisa belajar kimia untuk akhirat kita. Gitu, Bu. Karena memang tujuan kita ke sana ya tujuan kita semuanya kan ke sana juga ya Bu. Ya, sukses yang abadi itu kan sukses nanti di akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu kimia nanti mahasiswa bisa makin mendalam pengetahuannya. Oh ternyata begitu rincinya Allah menciptakan segala sesuatu sehingga bertambahlah keimanan kita masing-masing, nah Bu. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Baik, Bapak terima kasih untuk kata-kata motivasinya, sangat luar biasa. Tentunya dari awal sampai akhir kita sudah mengulik ya tentang Departemen Kimia di FMIPA Universitas Andalas. Kami menunggu tentunya adik-adik calon mahasiswa ya, yang masih berstatus siswi SMA SMK sederajat untuk bisa masuk ke sini bergabung bersama kami di Departemen Kimia FMIPA UNAN. Terima kasih tentunya kepada Bapak Dr. Sukri, Sekretaris Departemen ya Pak ya, sekarang di Departemen Kimia Universitas Andalas. Sampai di sini dulu mungkin perjumpaan kita. Oh belum kita kasih soal Pak, pertanyaan untuk the prize ya. Nah ini ada ditunggu-tunggu biasanya ya di akhir sesi ya. Jadi pertanyaan, saya mau kasih apa ya? Banyak sih sebenarnya yang Pak Sukri jabarkan tadi. Mungkin pertanyaan episode kali ini adalah berapa jumlah lab yang disediakan di Departemen Kimia jika adik-adik nanti bergabung bersama Departemen Kimia FMIPA UNAN. Saya ulangi ya, tadi Pak Sukri yang dikatakan Pak Sukri ya. Nah, nanti kalau kalian searching mungkin belum diupdate misalkan. Saya mengambil jawaban yang disampaikan oleh Pak Sukri. Pada hari ini ada berapa lab laboratorium yang tersedia di Departemen Kimia FMIPA UNAN. Oke, seperti itu. Baik, mohon maaf kalau ada saya kesalahan kata dalam penyampaian. Ya, nah Aidil Faizin ya Pak, mau lebaran juga ya. Salam edukasi ya untuk kejayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.